Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Rahmat Hidayat. I'm from class 11 Software Engineering 1. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang yang pertama ada personal letter, yang kedua cause and effect, yang ketiga explanation text. Yang pertama personal letter. What is personal letter? Apakah yang dimaksud dengan personal letter? Personal letter is a letter which is written to someone you know, like your friend or your family. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk orang yang kita kenal, seperti teman atau keluarga. Common purpose in writing personal letter. Tujuan umum dalam menulis surat pribadi itu yang pertama, to tell good news or bad news, untuk menceritakan berita baik atau buruk. Yang kedua, to tell about experience or activities, pengalaman atau kegiatan. Yang ketiga, apologizing or give advice, meminta maaf atau menasehati. And last, yang keempat, asking for help, meminta bantuan. The structure of personal letter. Struktur atau bagian-bagian dari surat pribadi. Yang pertama, heading, yaitu alamat penulis dan tanggal. Yang kedua, greeting atau salutation, salam biasanya diawali dengan kata dear. Yang ketiga, body. Body yaitu tubuh teks berisi pesan atau isi surat. Yang keempat, closing. Penutup berisi ucapan penutup seperti sincerely, tanda tangan, and regards. Types of personal letter. Jenis-jenis surat pribadi berdasarkan isinya. Yang pertama, thank you. Surat pribadi untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Yang kedua, congratulations. Surat pribadi untuk mengucapkan selamat kepada seseorang. Yang ketiga, share information about family or school. Membagikan informasi tentang keluarga ataupun sekolah. Yang keempat, share important news, yaitu kabar penting. Yang kelima, describe what is happening, yaitu surat pribadi yang isinya mencurahkan isi hati seseorang. Yang keenam, giving advice or apologizing, yaitu meminta maaf atau menasehati. This is example of personal letter. Dear Aelia, it has been a long time since I saw you. I am just waiting for my holiday to get over and meet you soon. I hope the work has been going well for you at office. There's only few days left in my holiday, and after that it's back to work. I've bought lots of stuff for you. Yours secondly, Maria. Aelia sayang, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Saya hanya menunggu liburan saya selesai dan bertemu Anda segera. Saya harap pekerjaan Anda berjalan dengan baik di kantor. Hanya ada beberapa hari tersisa dalam liburan saya, dan setelah itu kembali bekerja. Saya telah membelikan banyak barang untuk Anda. Maria yang tulus. Materi kedua, cause and effect. Dalam bahasa Inggris, arti dari kalimat cause and effect adalah sebab dan akibat, yaitu jenis kalimat majemuk yang memiliki sebab dan dapat menimbulkan akibat. Cause berarti sesuatu yang terjadi, sedangkan effect merupakan konsekuensi atau akibat dari adanya kejadian tersebut. Cause and effect terbagi menjadi dua, yaitu yang diikuti oleh noun, verb, atau cause. Pertama, kita akan membahas cause and effect yang diikuti dengan noun. Konektornya adalah due to, owing to, because of, as a result of, as a consequence of. Cause and effect yang diikuti dengan noun terbagi menjadi dua rumus. Rumus pertama yaitu konektor plus cause plus effect. Contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, due to the storm, we cannot go to the beach. Disebabkan badai, kami tidak dapat pergi ke pantai. Contoh yang kedua, owing to her kindness, Mia gave her a gift. Karena kebaikannya, Mia memberinya hadiah. Contoh yang ketiga, because of this cooking book, I am able to cook my own meal. Karena buku masak ini, aku jadi bisa memasak makananku sendiri. Rumus yang kedua, effect plus konektor plus cause. Contoh kalimatnya,
I got sick due to the cold weather. Aku sakit karena cuaca yang dingin. Contoh yang kedua, she was late because of her bad sleeping habits. Dia terlambat karena kebiasaan tidurnya yang jelek. Kemudian cause and effect yang diikuti verb atau cause konektornya, because, since, for, therefore, konsekuensi, as a result. Contoh kalimatnya yang pertama, because her brother lives in Jakarta, she must visit him every month. Karena kakak laki-lakinya tinggal di Jakarta, dia harus mengunjunginya setiap bulan. Contoh yang kedua, this bag is expensive since the famous brand Chanel made it. Tas ini sungguh mahal karena brand terkenal bernama Chanel yang membuatnya. And last, materi terakhir yaitu explanation text. What is explanation text? Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? An explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why thing happens. Jadi teks ini kita gunakan untuk mendeskripsikan bagaimana dan mengapa suatu hal itu terjadi. Biasanya yang dibahas dalam explanation text atau teks eksplanasi itu adalah suatu kejadian natural gitu ya. Suatu kejadian alam seperti terjadinya hujan, bagaimana terjadinya turun salju, bagaimana terjadinya pelangi, seperti itu. Jadi, terjadinya fenomena-fenomena alam bisa juga fenomena sosial. Explanation text itu ada 3 section. Yang pertama, an opening statement that identifies the process to be explained. Bagian pertama itu bagian opening statement-nya. Di sini biasanya dijelaskan apa yang kita bahas. Yang kedua, description or sequence why and how something happens. Selanjutnya ada deskripsinya, biasanya berisi sequence why and how something itu terjadi. Fenomena itu terjadi, nah dijelaskannya di bagian sequence ini, di deskripsi ini. Dan yang terakhir yaitu conclusion. Jadi di conclusion ini disimpulkan cara terjadinya hujan misalnya. Terus yang menyebabkan snow. This is example of explanation text. Jadi ini contoh dari teks eksplanasi. How does rain happen? Jadi bagaimana sih terjadinya hujan? Jadi bagian paragraf pertama adalah opening statement-nya atau general statement dari rain. Rain itu apa sih? Hujan itu apa? Disebutkan bahwa hujan itu adalah air yang turun dari langit. Rain is water that descends from the sky. Nah, jadi hujan itu turun dari langit. Berikutnya di paragraf kedua ada sequence atau description how and why rain happens. Jadi dari teks ini kita bisa melihat dari paragraf pertama itu menyatakan tentang opening statement atau general statement di paragraf itu. Sequence atau description atau mengapa dan bagaimana kejadian itu terjadi. Dan yang terakhir itu conclusion-nya. Cukup sekian materi yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you.